Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Tarina Melinda, NIM 1850401111008 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas, yakni selai kopi. Mengapa saya memilih selai kopi ini menjadi ide bisnis? Karena pada zaman sekarang banyak sekali orang yang mengonsumsi kopi yang kini menjadi sebuah tren baru. Nah, hal ini akan menghambat ketersediaan dari tanaman kopi untuk masa depan apabila permintaan akan kopi ini cenderung terus meningkat. Nah, di sisi lain, diversifikasi dari tanaman kopi sangat sedikit, sehingga membuat kopi ini juga tidak memiliki nilai tambah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, usaha selai kopi dibuat agar mampu membuat tanaman kopi ini berproduksi lebih banyak dan lebih lama, dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Tidak hanya itu, dengan adanya selai kopi ini yang memiliki daya simpan yang cukup lama, dapat membantu meningkatkan produktivitas dari tanaman kopi. Nah, untuk melihat bisnis model kanvas dari usaha selai kopi ini, yuk simak video berikut ini. Yang pertama, kita harus tahu pengertian bisnis model kanvas itu sendiri, atau bisa disebut dengan BMC, yakni suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Jadi, di dalam BMC ini terdapat 9 elemen penting yang masing-masing elemennya terdapat perencanaan bisnis dari sebuah usaha atau perusahaan. 9 elemen tersebut diantara lain yaitu ada customer relationship, value proposition, customer segment, channel, revenue stream, key resource, key activity, key partnership, dan cost structure. Pada elemen pertama yaitu ada customer relationship, yakni merupakan satu fungsi terintegrasi dari strategi pemasaran, pemesanan, dan pelayanan yang bertujuan untuk bisa meningkatkan pendapat dari kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada customer relationship pada usaha selai kopi, yakni melakukan upselling seperti menawarkan produk dengan memberikan diskon kepada pelanggan tetap atau membership, buy one get one, gratis ongkir dalam wilayah 5 km dari pusat produksi, dan membuat event giveaway produk, serta melakukan cross-selling yaitu dengan strategi penjualan, yakni menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan sebelumnya. Pada elemen kedua, kita akan membahas tentang value proposition, yakni suatu keunikan yang ditonjolkan dari produk atau jasa sehingga pantas dimiliki oleh pelanggan. Value proposition ini memberikan tawaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau semaksimum mungkin memenuhi keinginan dari pelanggan. Value proposition dari usaha selai kopi ini adalah diantara lain yaitu ada kenyamanan, kegunaan, kualitas, serta fungsi dan kinerja. Kenyamanan sendiri ini dilihat dari segi kemasan karena terbuat dari botol kaca dan mudah untuk dipegang. Nah, dari kegunaannya itu dilengkapi dengan pisau plastik. Untuk kualitasnya sendiri, yakni bebas dari bakteri karena dikemas menggunakan botol kaca dan penutup dengan menggunakan vakum. Selanjutnya ada fungsi dan kinerja ini merupakan memecahkan masalah pelanggan seperti membuat varian baru dari rasa selai pada umumnya. Selanjutnya ada gaya hidup, harga, nilai, pengalaman, dan kualitas hidup. Pada gaya hidup ini sesuai dengan gaya hidup modern saat ini yaitu seperti budaya sarapan menggunakan roti. Untuk keunggulan dari harga ini dibanderol dengan harga 25.000 per 250 gramnya. Untuk keunggulan nilai ini berasal dari diversifikasi produk olahan kopi. Untuk keunggulan pengalaman dan kualitas hidup ini yakni merasakan variasi inovasi dari selai rasa kopi sehingga mampu mendorong konsumen untuk mencoba hal baru dalam hidupnya seperti mengonsumsi kopi dengan menggunakan selai kopi dan juga digunakan sebagai tambahan olesan pada roti ataupun kue. Nah, pada elemen selanjutnya yang ketiga yaitu ada customer segment. Customer segment ini merupakan pihak tertentu atau pelanggan yang menggunakan jasa atau produk sesuai dengan kebutuhannya. Customer segment pada usaha selai kopi ini diantara lain yaitu ada masyarakat pekerja, anak-anak sampai orang dewasa, dan komunitas pencinta kopi. Pada elemen keempat terdapat channel. Channel merupakan suatu saluran bagaimana sebuah perusahaan menawarkan produk atau jasanya ke segmen yang dituju yang mencakup saluran distribusi dan saluran penjualan. Channel dari usaha selai kopi ini menawarkan produk penjualannya secara langsung atau direct selling kepada masyarakat, yakni dengan cara melakukan testing atau percobaan produk secara langsung, menjual produk kepada pengecer, dan juga menggunakan media sosial untuk meningkatkan value dari produk seperti ini melalui Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya pada elemen kelima ada revenue stream, yakni
penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan dari masing-masing customer segment tertentu. Revenue stream dari produk selai kopi ini adalah penjualan dari produk selai kopi, penjualan produk kepada pengecer, dan delivery order, di mana pelanggan akan dikenai biaya Rp10.000 jika memesan pesanan di bawah Rp50.000 dengan jarak di atas 5 km dari pusat produksi. Elemen BMC yang keenam yaitu key resource, di mana dideskripsikan sebagai sumber daya yang paling penting yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk bisa mengoperasikan semua bloknya. Sumber daya utama ini bisa berupa fisik, finansial, dan sumber daya manusia. Key resource dari usaha selai kopi ini diantara lain ada bahan baku utama berupa biji kopi, sumber daya manusia, mesin atau teknologi, hak paten merek, dan transportasi berupa sepeda motor. Selanjutnya yang ketujuh ada key activities, di mana key activities adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan agar model bisnisnya dapat berjalan dengan efektif. Aktivitas utama ini terdiri dari aktivitas produk, aktivitas pemecahan masalah, dan aktivitas platform atau network. Aktivitas utama dari usaha selai kopi diantara lain yaitu memproduksi selai kopi. Selanjutnya melakukan pemasaran dan periklanan untuk menarik pelanggan serta melakukan hubungan dengan pelanggan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi apabila ada kerusakan pada produk. Pada elemen ke-8 yaitu ada key partnership, yakni partner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan untuk beroperasi atau dapat dideskripsikan seperti jaringan supplier dan mitra yang membuat model bisnis ini berjalan. Usaha selai kopi ini memiliki mitra dengan petani, mitra dengan outlet pusat oleh-oleh untuk menjual produk kopi agar meminat para pembeli serta bersama penggemar atau komunitas pencinta kopi untuk memasarkan produk kami yang berasal dari diversifikasi kopi. Yang terakhir dalam elemen BMC ini adalah cost structure, yakni merupakan semua biaya yang terjadi untuk menjalankan model bisnis. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan dan menyalurkan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, serta menghasilkan pendapatan. Nah, pada usaha selai kopi ini lebih fokus dalam melakukan penjualan produk dengan kualitas terbaik, sehingga cost struktur dari usaha selai kopi ini adalah biaya bahan baku, biaya kemasan produk, biaya transportasi, serta biaya tenaga kerja. Nah, sehingga didapatkan rangkuman BMC atau bisnis model kanvas dari usaha selai kopi sebagai berikut ini. Baik, sekian penjelasan dari bisnis model kanvas usaha selai kopi yang saya buat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga para pendengar dan para pembaca dapat memahaminya. Apabila ada kurang lebih dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.